Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini adalah lanjutan dari seri penanganan basir yang benar menurut guideline dari The European Society of Coloproctologists atau guideline dari ahli-ahli koloproktologis dari Eropa, dari 6 negara yang dirembuk menjadi satu, kemudian membuat guideline. Video yang lalu kita sudah bicara tentang basic treatment, bukti-bukti penelitiannya bagaimana. Nah, kalau dengan basic treatment gejala wasir yang derajat 1, 2, 3, 4 tidak membaik, ya, maka kita masuk kepada penanganan tanpa operasi, ya, yang disebut outpatient atau office based treatment atau office treatment atau klinik outpatient klinik, ya, outpatient treatment. Artinya penanganan tanpa operasi yang bisa dikerjakan di poliklinik, ya, tidak perlu opname, tidak perlu operasi, yang terdiri dari 3, yaitu mengikat wasir atau rubber band ligation. Yang kedua itu infrared koagulasi, ya, dengan sinar inframerah, ya. Yang ketiga skleroterapi atau menyuntik, ya. Hanya 3 tindakan ini yang masuk dalam guideline, sedangkan yang lain tidak masuk dalam guideline. Nanti saya akan bahas satu persatu, ya. Nah, di dalam penanganan wasir tanpa operasi ini, 3 hal ini dibandingkan. Misalnya cara mengikat wasir dengan menyuntik, dengan infrared, bagaimana keunggulannya atau efikasinya atau kemanjurannya, ya, antara mengikat dengan operasi, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kita melihat bukti-bukti mengapa 3 hal ini masuk dalam guideline. Bukti-bukti penelitian dari cara mereview atau menilai penelitian-penelitian yang berkualitas tinggi, ya, randomized control trial, ya. Nah, di situ disebutkan kesimpulannya office based treatment ini atau outpatient clinic treatment atau penanganan wasir poliklinis tanpa opname ini, yang pertama kesimpulannya adalah begini: rubber band ligation atau cara mengikat wasir itu lebih baik daripada menyuntik atau dengan infrared. Jelas, ya, efikasinya atau tingkat kemanjurannya, efektivitasnya, ya. Tetapi kesimpulan yang kedua, rubber band ligation derajat nyerinya lebih tinggi daripada infrared koagulasi atau skleroterapi, ya. Kesimpulan yang ketiga, yang namanya rubber band ligation dibandingkan 2 hal yang lain tadi, infrared koagulasi dan skleroterapi, dari sisi komplikasi itu tidak berbeda bermakna, ya, tidak ada perbedaan atau hampir sama saja, ya. Dan yang keempat, bahwa tindakan rubber band ligation jarang diikuti dengan tindakan yang lain karena faktor kekambuhan. Sedangkan infrared koagulasi dan skleroterapi itu lebih sering dilakukan tindakan lanjutan. Artinya bahwa kesimpulan ini menunjukkan bahwa efektivitas mengikat itu jauh lebih besar atau ada perbedaan yang bermakna daripada menyuntik atau memakai infrared. Dan juga ada penelitian bahwa yang namanya ketiga tindakan ini adalah tindakan tanpa operasi, tetapi yang cepat dan murah adalah menyuntik dan mengikat. Yang infrared cukup mahal, ya, cukup mahal. Tetapi antara menyuntik dan mengikat yang sama murahnya, itu yang efektivitasnya lebih baik adalah mengikat. Oleh sebab itu tindakan tanpa operasi yang masuk itu 3 hal ini. Tetapi yang paling efektif adalah mengikat atau rubber band ligation. Oleh sebab itu dalam guideline dari European Society of Coloproctologists yang terbaru tahun 2020,
garis pedoman pertama, tindakan pertama yang dilakukan pada derajat 1 dan derajat 2 adalah mengikat, tidak menyuntik atau dengan infrared. Karena tingkat kemanjurannya lebih rendah daripada mengikat, ya. Baru alternatifnya adalah menyuntik dan mengikat. Jadi tindakan pertamanya adalah mengikat dulu. Baru tindakan alternatifnya infrared atau skleroterapi. Jelas ya? Bahkan kalau kita lihat rubber band ligation itu aman, cepat, dan murah. Nanti akan kita lihat bahwa dia juga bisa menjadi alternatif untuk derajat 3 dan derajat 4. Ya. Dalam randomized control trial yang direview itu kesimpulannya seperti itu. Sehingga kita yang menderita wasir jangan ragu-ragu. Kalau misalnya derajat 1, derajat 2 yang sudah ada benjolan keluar, tindakannya apa? Ikat aja, diikat, ya. Dan di Indonesia sudah ada alat mengikat wasir yang disposable, ya, yang sekali pakai, ya, tidak disterilkan, dipakai lagi, sterilkan, pakai lagi. Kalau disterilkannya tidak memenuhi syarat, kan kita nggak tahu itu bisa menularkan penyakit. Murah, cepat, dan komplikasinya ada tetapi tidak banyak. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan tentang tindakan tanpa operasi yang dipergunakan untuk apa? Derajat 1, derajat 2, ya. Menjadi pilihan pertamanya untuk derajat 1, derajat 2 khususnya adalah rubber band ligation atau cara mengikat wasir. Nah, kalau di Indonesia tadi sudah saya jelaskan ada alat yang disposable, yang sekali pakai buang, sekali pakai buang, ya. Namanya PILA, P-I-L-A, ya. Harus ingat itu bahwa di Indonesia satu-satunya alat yang memiliki izin edar dan disposable adalah alat yang namanya PILA.